Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan mata kuliah Data Science kali ini, kita akan belajar tentang Artificial Neural Network ataupun yang sering kita kenal dengan ANN ya. Dan ini merupakan pertemuan ke-13 yang akan saya sertakan dalam video juga nanti akan saya upload di Skalsa. Oke, kita langsung aja membahas tentang apa itu ANN. Jadi, si ANN ini merupakan temuan penting dalam bidang machine learning. Ya. ANN terinspirasi oleh sistem syaraf otak manusia ataupun neuron. Jadi, model machine learning ini memang terinspirasi oleh cara kerja otak manusia dalam melakukan klasifikasi data. Namun, pemodelan syaraf buatan pada ANN ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan neuron yang sebenarnya. Terdapat banyak model ANN yang telah diusulkan, baik belajar secara supervised ataupun unsupervised ya. Ini saya ambil dari bukunya Bapak Suyanto tahun 2018. Ilustrasi sederhana cara kerja ANN akan saya gambarkan dengan ilustrasi berikut. Jadi anggap saja misalnya dalam sebuah kelas terdapat beberapa siswa yang ditugaskan untuk melakukan klasifikasi atau mengetahui sebuah gambar itu adalah singa ataupun bukan. Di mana kita asumsikan bahwa keenam siswa tersebut sebelumnya itu belum mengetahui bentuk singa itu seperti apa. Jadi, kita akan latih dengan beberapa cara ya, memberikan gambaran sederhana terkait dengan bentuk singa itu seperti apa. Nah, si ANN ini kalau kita ilustrasikan, nanti kita akan bagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama ada Ria, ada Ilham, ada Sandi. Dia tugasnya untuk mengenali bagaimana bentuk kepala singa. Nah, sedangkan si Sari, Estu, dan Vina itu nanti dia ditugaskan untuk mengetahui bentuk dari badan singa. Jadi kita telah memiliki dua buah kelompok ya di sini ya. Ada kelompok yang khusus mempelajari bagaimana bentuk kepala singa dan juga ada kelompok yang khusus mempelajari badan singa. Nah, si Ria, Ilham, dan Sandi dia masuk ke kelompok satu. Nah, tiga orang ini diberikan tugas khusus untuk menjadi sebuah orang yang ahli di bidangnya. Misalnya, si Sandi, dia khusus untuk mempelajari bentuk kepala singa saja. Jadi, si Sandi ini akan menjadi expert ya, expert untuk mengenali bagaimana telinga singa. Sedangkan Ilham itu untuk mengenali mata singa ya. Kemudian si Ria ini khusus mengenali bagian mulut ataupun hidung singa. Nah, ketiganya nanti kita akan gabungkan ya agar menjadi sebuah pengetahuan bagaimana bentuk kepala singa tersebut. Lalu di kelompok 2 ada Sari itu mempelajari ataupun akan menjadi seorang yang ahli mengamati bagaimana kaki belakang singa ya karena masuk pada kelompok 2 yaitu memahami bentuk badan singa. Kemudian si S2 ini mempelajari bagian tengah ataupun perut singa ya. Kemudian si Vina khusus mempelajari kaki bagian depan si ini ya singanya. Jadi ketiganya juga akan digabungkan menjadi sebuah pengetahuan membentuk bagaimana badan singa itu berwujud gitu. Nah, teknik penilaiannya kalau di ANN ini saya ilustrasikan misalnya Ilham di kelompok satu dia tugasnya mempelajari bagaimana bentuk mata singa ya. Kita berikan tiga parameter nilai yaitu 0 kalau dia yakin bahwa gambar mata itu adalah gambar mata singa. Ragu dia kasih nilai setengah misalnya ini bukan mata singa nih, ini mata beruang gitu. Jadi karena dia ragu-ragu kita kasih nilai 0,5. Tapi karena dia sangat yakin misalnya kita kasih gambar ini mata singa atau bukan. Nah, dia sangat yakin maka dikasih nilai 1. Begitu juga dengan teman-teman yang lain ya, ada Sari, ada Vina dan lain-lain di masing-masing kelompoknya juga menggunakan parameter nilai yang sama seperti ini. Oke, ini juga ya, misalnya Sari ini karena bentuknya seperti ini dia ragu, misalnya dia kasih nilai 0,5 gitu. Tapi kalau yakin ya dikasih 1 saja seperti itu. Nah, selanjutnya di kelompok satu yang khusus untuk mempelajari kepala singa, yaitu ada Sandi yang mempelajari telinga, kemudian Ilham mempelajari mata dan Ria mempelajari
mulut singa gitu ya. Nah, si Sandi karena dia yakin bahwa gambar yang diberikan ini adalah bener ini kepala singa. Jadi dia kasih nilai 1 nih. Nah, Ilham tiba-tiba lihat matanya singa ini kok agak berbeda nih, bukan mata singa. Yes, dia kasih nilai 0,5. Lalu Ria dikasih gambar singa lagi ataupun gambar yang lain, lihat bentuknya ini tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Jadi dia menganggapnya itu bukan mulut singa. Jadi dia kasih 0. Nah, ketiga orang tersebut atau tiga siswa tersebut melaporkan kepada Cika ya. Jadi kepala singanya dia dihitung nih dengan rumus yang sudah ditentukan. Yaitu untuk telinga dikasih nilai 0,2, mata dikasih 0,3 dan untuk hidung mulut itu 0,5. Totalnya jadi 1 gitu ya. Nah, kita jumlahkan saja. Sandi itu tadi menganggap bahwa oh ini bener nih kepala singa gitu. Jadi kita kasih 1 kali nilai yang sudah ditentukan oleh si Cika ya. Jadi 1 kali 0,2. Lalu karena si Ilham ragu-ragu, dia ngasih 0,5 untuk matanya. Jadi 0,5 kali 0,3. Lalu si Ria karena nganggap ini, oh ini bukan mulut singa nih. Jadi dia ngasih nilai 0 ya. Jadi dikalikan 0 kali 0,5. Dijumlahkan oleh si Cika sehingga kepala singa ini nilainya 0,03. Begitu juga dengan kelompok 2 yang mempelajari badan singa. Nah, Sari ini karena dia ragu bahwa ini tuh bukan kaki belakang singa, maka dia kasih nilai 0 nih. Ya, terus si S tuh karena ragu-ragu ini badannya, perutnya itu bukan perut singa, mungkin dia nganggap itu perut beruang gitu ya. Jadi dikasih nilai 0,5. Lalu si Vina nganggap, wah ini bener nih kaki depannya ya, kaki depan singa. Jadi dia kasih nilai 1. Nah, semuanya laporan nih sama si Adam gitu ya, bahwa si Adam juga memberikan rumus parameter yang benar-benar sudah distandarkan bahwa untuk membuat nilai badan singa adalah kaki belakang dikalikan 0,3 ya. Ini kaki belakang ini bernilai 0,3, untuk perutnya ataupun badan tengah dikasih 0,2 dan kaki depannya itu 0,3 gitu ya. Nah, ini ditotalkan sehingga nilainya 0,03 gitu ya. Oh ini sorry, ini ada kekeliruan ya. Harusnya nih kurang ya 0,5 gitu ya misalnya. Biar totalnya jadi 1 ya. Anggap saja ini nilai akhirnya setelah dijumlahkan adalah 0,03. Lalu si Adam dan si Cika itu akan melaporkan hasil nilai yang sudah dipelajari oleh siswa tersebut kepada gurunya gitu ya. Gurunya kan ngasih gambar tadi ya, gambar singa gitu. Lalu Cika melaporkan bahwa itu tuh bukan kepala singa, nilainya saja 0,03. Kemudian si Adam juga ngomong bahwa oh itu juga bukan badan singa, nilainya hanya 0,03 gitu, masih kecil gitu. Bahwa dia bukan singa gitu, tapi beruang kata mereka. Nah, tapi sebetulnya guru ini sudah sebagai pengawas itu mengatakan bahwa ini foto singa. Kalian masih gagal untuk mengidentifikasi bahwa gambar tersebut adalah gambar singa. Nah, karena ada kegagalan ini, maka Pak Guru itu memberi tugas kembali nih kepada si Cika, kepada si Adam ya, agar si Cika itu juga ngomong sama si Sandi, ngomong sama si Ilham, sama Ria bahwa itu tuh kepala singa ya, bukan beruang. Jadi tolong dipelajari lagi ya. Jadi kalau gambarnya seperti ini benar-benar singa ya, bukan beruang. Nah, juga Adam nih ngomong sama si Sari, ngomong sama si Estu, ngomong sama si Vina, ngomong juga. Itu benar, itu badan singa ya, bukan badan beruang. Jadi tolong dipelajari lagi. Nah, konsep mempelajari kembali ya terkait hal ini disebut dengan algoritma backward propagation of errors ataupun yang biasa kita kenal dengan back propagation ya ataupun mempelajari kembali kesalahan yang telah kita simpulkan ya. Tadi kan teman-teman dari kelas ini 6 orang ini telah belajar ya mengidentifikasi bagaimana kepala singa, bagaimana mengidentifikasi badan singa gitu. Tapi mereka masih salah mengklasifikasinya ataupun mengidentifikasinya sehingga mereka ulangi lagi, belajar lagi dengan gambar yang lain ya sehingga benar-benar mereka paham bahwa kalau bentuknya seperti ini ya gambar ini adalah gambar singa bukan beruang ya. Jadi sampai benar-benar mereka pintar mengidentifikasi sebuah objek itu hewan singa gitu. Nah, di dalam ANN ini tadi kita telah ngobrol tentang sel saraf manusia ya. Jadi tadi sudah saya ilustrasikan bagaimana konsep sederhana bagaimana ANN itu mempelajari bolak-balik sampai benar-benar mesin kita itu pintar ya mengidentifikasi ataupun mengklasifikasi sebuah
data gitu ya. Tapi tadi kita telah ilustrasikan bahwa data itu adalah gambar singa ya. Bagaimana sebuah komputer yang kita ilustrasikan dengan seorang siswa itu mempelajari, oh ini singa, oh ini bukan singa. Jadi komputer tahu nih. Misalnya kayak kita cari kasih gambar nih, kita tempelkan di kamera, nanti robotnya ataupun mesinnya paham, oh ini gambar singa, oh ini gambar beruang. Jadi udah diklasifikasi dengan baik gitu. Nah, di dalam ANN kita tidak bisa lepas dengan apa yang disebut dengan perseptron ya, yaitu sebuah sel saraf buatan ya. Jadi kita akan membuat sel saraf buatan, konsepnya seperti sel saraf manusia tapi di dalam algoritma komputer ya. Istilahnya bikin neuron artifisial, namanya juga artifisial. Jadi neuron palsu ya yang dibuat di dalam komputer. Jadi secara singkat itu istilah perseptron itu mengacu pada sel saraf buatan ya, sedangkan neuron adalah sel saraf manusia sebenarnya. Suatu perseptron berisi sebuah linear combiner yang diikuti oleh sebuah hard limiter ya. Jadi model ini bobotnya bersifat sinaptik ya, dinotasikan dengan W1, W2, W3 sampai W ke N ya, di mana W1 bernilai sama dengan biasnya ya di sini. Dan mendapatkan nilai masukan X1, ini inputnya, ini apa yang dipelajari, nanti dapat bobot berapa, nanti ditambahkan biasnya, itu nanti akan tercipta sebuah fungsi apakah ini benar apa yang dipelajari atau apa yang telah diklasifikasikan dengan baik atau tidak gitu ya. Nah, si bias ini mendapatkan masukan X1 yang bersifat tetap bernilai +1, sedangkan W2, W3, dan sebagainya itu mendapatkan masukan acak. Nah, sementara sinyal masukan input dinotasikan dengan X1, X2, X3, sampai Xn. Ini inputnya, ini bobotnya gitu ya, ini biasnya. Jadi untuk notasi matematikanya yang kita kenal yaitu dengan konsep linear combiner, yaitu rumusnya seperti ini ya, equationnya ya, pakai konsep yang sudah dijelaskan pada bobot-bobot sinaptik. Nah, si perseptron ini juga menggunakan activation function ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa hard limiter ataupun sebuah perseptron tunggal dapat mengklasifikasikan sebuah sinyal masukan ke dalam salah satu dari dua kelas. Misalnya kita nganggap nih ini gambarnya itu kelas hewan singa atau bukan gitu ya. Jadi komputer tuh bisa mempelajari, oh ini benar-benar singa nih, oh ini bukan nih, ini jangan-jangan singa atau jangan-jangan bukan. Jadi benar-benar terpisah bahwa kalau +1 berarti C1 adalah iya bahwa itu singa dan C2 itu bukan. Ya, jika ia bernilai +1 maka akan diklasifikasikan sebagai C1. Namun jika ia bernilai -1 maka diklasifikasikan sebagai C2 ya. C1 berarti benar tadi kalau kita gambarkan bahwa oh ini benar singa, tapi kalau C2 oh ini bukan singa gitu ya. Terdapat dua buah daerah keputusan yang dipisahkan oleh suatu hyperplane ataupun batas keputusan yang secara matematis didefinisikan dengan rumus berikut ya. Jadi ada konsep inputnya sampai pembobotannya ya, sampai menggunakan activation function. Jadi si hyperplane ini atau garis pembatas ini akan secara matematis membedakan bahwa ada dua kelas, yaitu kelas C1 dan C2. Jadi kalau kita telah pelajari dari beberapa siswa tadi ya, mempelajari bahwa oh ini singa, berarti dia masuk ke kelas C1. Oh itu bukan singa, itu jadi kelas C2 gitu. Tapi memang sudah berlatih dengan banyak data ya, semakin banyak dipelajari nanti seharusnya komputer kita ataupun mesin komputer kita akan menjadi semakin pintar ya. Konsep hyperplane ini juga menggunakan persamaan garis lurus ya teman-teman ya, seperti yang kita pelajari pada aljabar linear ya. Nah, di sini contoh kasus ya, contoh kasus sederhana, ada variabel input X1 dan X2 ya. Di sini ada X1 dan X2, kemudian kita pisahkan hyperplane-nya sehingga kalau kita menggunakan hyperplane yang menggunakan persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C ya, yang sudah kita pelajari juga di linear regression kemarin. Jadi kita sudah bisa membedakan bahwa kedua kelas dengan benar ya. Jadi ada C1 dan C2 ya. Tuh. Lalu ada sebuah pertanyaan bahwa jadi sebuah perseptron menghasilkan suatu garis keputusan. Oke, jadi ada sebuah garis hyperplane ya. Jika kita memiliki sebuah ANN dengan arsitektur single layer ya, ini konsepnya single layer feed forward networks dengan dua masukan yaitu X1 dan X2,
dan dua perseptronnya pada output layer, ini output layernya, maka akan menghasilkan dua buah nilai output yaitu Y1 dan Y2. Dan kita dapat mengklasifikasikan maksimum 4 kelas. Jadi outputnya berapa? Sorry, inputnya berapa? Perseptornya berapa? Itu pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2. Nanti ada maksimum 4 kelas yaitu kelas 00, 01, kelas 10 dan kelas 11. Nah, di ANN juga dikenal dengan multi layer perceptron ya. Jadi kalau tadi perceptronnya itu kita cek itu single ya, single layer gitu ya. Nah, ini juga bisa yang multi perceptron ya, teman-teman ya. Jadi kalau MLP ini memiliki lapisan ganda atau lebih jelasnya memiliki lapisan tersembunyi ya. Dia di sini ada hidden layernya. Jadi memang dia akan beberapa kali dijalankan perceptronnya. Dengan adanya hidden layer, maka garis keputusan menjadi lebih lentur, tidak kaku seperti algoritma decision tree learning ya. Mirip-mirip dengan algoritma klasifikasi yang umum gitu. Jadi memang ini sedikit lebih canggih ya untuk klasifikasinya sehingga lebih akurat lagi klasifikasinya. Nah, jika Anda memiliki sebuah MLP dengan arsitektur dua masukan yaitu X1 dan X2, lalu ada perseptornya ada 3 ya di hidden layer dan satu perseptor pada output layer gitu, maka 3 perseptor itu di hidden layer itu membentuk 3 garis keputusan ya. Jadi ada 3 hyperplane sedangkan satu perseptron di output layer merupakan combiner untuk membentuk hyperplane membentuk kurva yang lebih lentur. Nah, untuk algoritmanya, si MLP ini tujuannya adalah menemukan bobot-bobot sinaptik yang paling optimum untuk mengklasifikasikan himpunan data latih dan data validasi ataupun data testing. Yang paling umum digunakan adalah algoritma backpropagation ya, sudah saya ilustrasikan tadi ketika siswa-siswa itu ngomong bahwa oh ini bukan singa Pak, nah, tapi gurunya ngomong bahwa oh ini singa, jadi kamu harus belajar lagi gitu. Nah itu yang disebut dengan algoritma backpropagation. Nah, secara khusus algoritma ini melakukan pelatihan MLP dalam 2 tahap, yaitu perhitungan maju ya, kita belajar dulu gitu ke depan untuk menghitung galatnya ataupun loss functionnya antara keluaran aktual dan target, dan kemudian ada juga perhitungan mundur yang mempropagasikan balik galat tersebut untuk memperbaiki bobot sinaptik pada semua neuron yang ada. Jadi kita belajar dulu maju depan nih, belajar ngitung-ngitung dulu dengan beberapa perseptron. Nanti kalau ini masih salah nih, belum benar nih klasifikasinya, dia akan menggunakan algoritma backpropagation atau propagasi balik. Nah, algoritma ini disebut juga algoritma peramban mundur ataupun backpropagation, yaitu sebuah algoritma untuk melakukan proses pembelajaran terarah pada jaringan saraf tiruan untuk mencari beban pada setiap neuron yang menghasilkan nilai kesalahan seminimal mungkin ya. Jadi kalau bisa tuh bener nih di klasifikasinya, jangan sampai kita ngasih gambar singa tadi ya, tapi ngomongnya itu kucing gitu ya, karena salah memprediksi gitu. Jadi kita akan terus kasih data latih terus gitu sampai benar-benar mesin paham bahwa oh ini benar gambar singa ya, bukan gambar kucing lagi gitu. Oke, lanjut ya untuk algoritmanya. Biasanya untuk algoritma backpropagation itu dimulai dengan inisialisasi ya arsitektur jaringan. Kemudian ada learning rate-nya, ada kondisi kapan berhenti dan bobot-bobot sinaptik secara acak dalam interval tertentu. Misalnya 0,1, min 1+1 atau yang lain. Lalu dilakukan perulangan ataupun repeat, yaitu lakukan perhitungan maju gitu yang berupa perkalian masukan dan bobot sinaptik. Kemudian lakukan perhitungan loss function antara keluaran jaringan dengan target. Kemudian lakukan perhitungan mundur untuk memperbaiki bobot-bobot sinaptik. Hingga sebuah kondisi itu berhenti dipenuhi ya. Hasil akhir dari pelatihan jaringan adalah bobot-bobot sinaptik dan bias yang mampu memetakan pola dan kelas target dengan kesalahan yang paling minimum. Oke, untuk praktikumnya kita akan menggunakan Kaggle ya. Nah, teman-teman silahkan melakukan praktikum dengan kaggle.com ya. Sepertinya sudah saya ajarkan kemarin ya menggunakan kaggle.com. Nah, ini codingannya sudah saya sertakan ya, teman-teman silahkan coba-coba. Nanti kita akan menggunakan Kaggle. Nah, oke. Kita tutup dulu ya, teman-teman ya. Kita akan coba dengan membuat sebuah Kaggle ya di sini. Kita coba ya, di
Sini kita buka namanya situs yaitu kaggle.com ya, kaggle.com. Ya. Oke. Teman-teman biasa kita pakai create kemudian pilih new notebook ya. New notebook di sini lalu untuk datanya kita gunakan yang data kanker ya, Wisconsin data. Kita cari datasetnya kanker payudara ya, di sini pakai Wisconsin. Oke, yang gambarnya Wisconsin. Oke, kita cari. Nah, yang gambar ini ya teman-teman ya. Nah, nih yang diagnostik yang dari Uchi Machine Learning ya. Kita tambahkan ya teman-teman pakai add di sini. Oke, nanti datanya sudah ditambahkan di sini, muncul data CSV. Jadi data ini memiliki beberapa fitur ya, ada ID, ada diagnosis, ada radius mean, ada tekstur, ada perimeter, area mean dan sebagainya. Ini ada banyak banget fiturnya ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari dengan ANN ya, dengan ANN. Oke, datanya sudah kita tambahkan ya. Jadi kita coba dengan melakukan import pandasnya, pandas as ed ini. Lalu import numpy ya untuk membuat random number. Kemudian import matplotlib untuk melakukan plot ya. pyplot as.plt biasa matplotlib.pyplot as.plt. Lalu kita juga import seaborn-nya kita import seaborn as sns ya. Seaborn ya, kita sudah import di sini datanya. Nah, kita akan import datanya ya, kita import data si breast cancer ini. Datasetnya kita import dengan menggunakan variabel data yaitu pandas ya .read csv ya. Biasa karena formatnya csv jadi kita read csv. Kemudian kita pakai alamatnya bisa dengan cara begini ya teman-teman. Nih, di copy file path-nya lalu kita paste di sini. Nah, ini juga bisa ya. Ini ya. Oke, kemudian kita karena ada beberapa data yang missing ya, kita akan hapus data yang tidak memiliki nama ya. Data yang sifatnya unnamed ya. Oke, kita jalankan. Kita tutup ya. Kita tutup ininya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya untuk pengambilan datanya ya. Ini biasanya membutuhkan proses untuk pengambilan data. Oke, session started ini baru dimulai, ini error. Unem, oh jangan-jangan saya salah ngambil data ya. Jadi kalau kita input nih ya, kita coba masih salah ya. Kita copy file path-nya. Taran lagi. Ini yang bermasalah ada alamat ya. Kita coba nggak pakai ini. Oke, sudah bisa ya. Kita coba kita buat ilog datanya. Kita partisi ya. Data.ilog ya. Ilog itu untuk apa sih ya? Kalau kita coba lihat ini ilog di Python ya, teman-teman. ilog Python. Nah, ini integer location ya. ilog itu integer location. Ya.
Jadi fungsinya untuk mengenablekan ya, sebuah particular cell dalam sebuah dataset ya. Jadi si alloc ini namanya adalah integer location ya teman-teman. Nah, kita coba pakai alloc. Jadi kita data allocnya dari mana? Dari yang titik 2, sorry, ini titik 2, alloc itu, kemudian kita ambil values-nya. Kemudian untuk y ya, untuk data y-nya adalah data.alloc integer location ya. Di sini kita buat datanya cuma 1 ini ya, values. Lalu kita sudah ini kita jalankan dulu. Nah, bisa nggak error nggak? Pakai interpreter ya. Jadi kita bisa langsung jalanin di sini. Oke, kita tunggu sebentar ya untuk saya restart dulu. Oke, sudah jalan ya. Kemudian kita lakukan konsep encoding categorical data ya. Jadi saya sudah menyediakan datanya saya seperti ini ya. Kemudian kita run lagi. Ini error ya. Yes, do not find it. Kita run dulu. Kita harus run semua ya. Kita runkan aja semua ya pakai run all ya di sini. Oke. Kita run all aja. Lalu sudah kita lakukan splitting ya ataupun pembagian dataset pada dataset latih dan dataset uji. Nah, kita tambahkan, kita setnya, kita split ya. Kemudian kita runkan kembali. Lalu kita lakukan namanya feature scaling ya, feature scaling. Oke, kita tambahkan sini. Kita tambahkan feature scaling ya. Kita run all. Nah, ini sudah ya bisa feature scalingnya. Lalu kita install import Keras-nya ya untuk menggunakan ANN. Nah, kita coba run all. Keras-nya kita ambil ya untuk mengambil ANN-nya ya. Kemudian ANN-nya kita panggil ya, jadi si classifier-nya kita jalankan. Nah, ini bukan error ya, tapi ini sedikit peringatan. Oke, setelah itu kita melakukan input layer dan hidden layer-nya. Nah, seperti yang sudah ada di teorinya. Oke, kita run. Jadi kalau kita jalankan semuanya, itu ya di sini teman-teman tadi sudah sampai. Oke, kita ulangi lagi ya. Dari sini kita run dulu ya, kemudian kita allockan, kemudian kita encodingkan, kita splitting sampai feature scaling kita jalankan ya sudah ya. Kemudian kita import Keras ya, lalu kita ambil ANN-nya, lalu kita tambahkan adding input layer-nya, lalu tambahkan second hidden layer-nya di sini.
Nah, kita juga drop out untuk mencegah overfitting ya, pakai add drop out ini. Oke, kita run dulu sini. Lalu kita tambahkan output layernya ya di sini, pakai dance. Lalu kita compile ANN-nya di sini. Lalu kita fitting lagi ANN pada data latihnya. Oke, ini lihat ya teman-teman bisa lihat ini ada 150 epoch ya untuk beberapa kali percobaan data latih. Di sini ada loss functionnya dan akurasinya itu kalau teman-teman lihat ini terus bertambah nih 57, 62, 62, 66 gitu ya, naik terus ya karena ada back propagation tadi ya, kita pelajari bahwa dia kan sampai benar-benar memahami bahwa apa yang kita klasifikasikan itu benar ya. Kalau kita kasih gambar singa ya kita ajari terus bahwa oh ini gambar singa nih bukan beruang gitu, beruang yang nanti beda lagi gitu, sampai benar-benar ini dia naik terus akurasinya sampai eh, yang paling minimal ya sampai 99,41 akurasinya. Lalu kita coba prediksi hasil tesnya ya, kita coba lalu kita buat confusion matrixnya. Ini sudah ya, kita coba print akurasinya. Nah, ini sudah sampai 100% ya kalau sini ya. Lalu kita coba lihat confusion matrixnya. Oke ya, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk codingnya nanti saya bagi, nggak apa-apa. Ini yang penting teman-teman paham bahwa kita telah belajar untuk membuat Perceptron ya. Tadi ada input layer, ada hidden layer, ada output layer gitu. Nanti juga teknik back propagasinya juga sudah digunakan ya. Jadi nanti hasilnya akurasinya akan terus bertambah ya seperti ini. Oke, mungkin dari saya cukupkan untuk ininya. Silakan teman-teman nanti coba praktekkan ya yang di sini. Ya, nanti codingannya sudah saya berikan juga. Kaggle-nya juga sudah saya tambahkan. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan 13 tentang ANN. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Terima kasih.